Kuliah umum oleh Dekan Fakultas Syariah Ibu Hajah Luciana SH.MPD. Judul Tingkatkan Kemampuan Mengenal dan Mengelola Emosi Dalam Diri. Dengan moderator Bapak Amiruddin SHIMH. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba, yang sama-sama kita muliakan Rektor Institut Agama Islam Darussalam Martapura, Ayahanda Profesor Dr. Haji Abdul Hafiz Ansori AZMA beserta istri, yang sama-sama kita muliakan Wakil Rektor 1 Institut Agama Islam Darussalam Martapura, Ayahanda Dr. Haji Ahmad Fauzan Saleh MAG, yang sama-sama kita muliakan Wakil Rektor 2 Institut Agama Islam Darussalam Martapura, Ayahanda Dr. Haji Muhammad Qizwini MAG, yang sama-sama kita muliakan pula Wakil Rektor 3 Ayahanda Dr. Andes Haji Izzuddin MAG. Yang tidak lupa kami muliakan pula para dekan, ada berhadir juga di tengah kita Ibu Dekan Fakultas Tarbiyah Ibu Hajah Nurul Aini MPD, Bapak Dekan Fakultas FEBI Bapak Hayazabidi MAG. Tentu tidak kalah meriah saya ucapkan Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Darussalam Martapura, Ibunda Hajah Luciana SH.MPD, yang menyampaikan kuliah umum di tengah-tengah kita pada kuliah perdana Institut Agama Islam pada siang hari ini. Yang tidak lupa saya sapa pula para pimpinan, Kepala Biro Wakma Bapak Haji Abdus Salam, Ketua LP2M, Ketua LPMI, beserta seluruh jajaran dan seluruh sivitas Institut Agama Islam Darussalam Martapura,
yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada pian beratan. Seluruh mahasiswa, mahasiswi yang berhadir pada sore hari ini di aula kita, yang insya Allah kita akan bersama-sama mendengarkan nanti paparan ataupun kuliah umum yang akan disampaikan oleh Ibunda Hajah Luciana SH MPD. Sebelum beliau menyampaikan materi kuliah umum pada sore hari ini, izinkan ulun memperkenalkan terlebih dahulu profil atau bahasa kita itu manakib. kalau dalam bahasa kita orang pondokan ini manakib, riwayat hidup beliau. Nah, ini perlu sampean tahu bahwa ini adalah bukan sembarang orang nih. Kira-kira seperti itu, Pak. Nama beliau adalah Hajah Luciana SH MPD. Tempat tanggal lahir Bandung 30 Oktober 1965. Alamat Komplek Pangeran Antasari, Blok C nomor 2, Martapura. Jabatan sekarang Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Darussalam Martapura. Suami beliau patah semangat tamblakiannya yang lain lah. Suami ayahanda Dr. Haji Muhammad Kuzwini MAG. Riwayat pendidikan SDN 3 Babakan Ciparai Bandung, SMPN 8 Margahayu Bandung, SMA N1 Margahayu Bandung. Riwayat organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banjar. Kemudian karya-karya ilmiah yang pernah dibuat oleh beliau: satu, pendidikan usia dini melalui Raudatul Atfal Jurnal Darussalam tahun 2014. Yang kedua, pendidikan dan pengaruhnya terhadap perilaku kriminal masyarakat Kabupaten Banjar, Jurnal Darussalam tahun 2007. 3. Adopsi menurut hukum Islam dan hukum positif, Jurnal Darussalam tahun 2011. 4. Pendidikan keluarga sakinah dan faktor yang mempengaruhinya, Jurnal Darussalam tahun 2013. 5. Membangun kompetensi pengelolaan pendidikan dalam konteks otonomi daerah, Jurnal Darussalam tahun 2008. 6. Pembuktian nasab tes darah, Jurnal Darussalam tahun 2007. 7. Dampak pemberian hukum terhadap psikologi anak dalam belajar, Jurnal tahun 2012. 8. Perubahan organisasi dan perubahan sosial, telaah terhadap manajemen sekolah tinggi agama Islam atau STAI Darussalam Martapura menghadapi abad ke-2021 tahun 2007, Jurnal Ittihad. Moto hidup, hiduplah seperti matahari dan bulan yang selalu memberi manfaat bagi kehidupan. Tepuk tangan yang meriah buat Ibunda Hajah Luciana Kuzwini. Baiklah, dengan segala hormat kami persilahkan kepada Ibunda Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Darussalam Martapura, Ibunda Hajah Luciana SH MPD, untuk bisa menyampaikan orasi ilmiahnya. Kepada beliau dengan sehormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Rektor Institut Agama Islam Darussalam Martapura, Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Hafiz AZ MA, dan yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Dr. Haji Ahmad Fauzan Saleh MAG selaku Wakil Rektor 1. Dan yang sama-sama kita hormati dan muliakan dan sekaligus saya cintai dan sayangi, Wakil Rektor 2, Bapak Dr. Haji Muhammad Kuzwini MAG.
Yang kami hormati dan kita muliakan sama-sama yaitu Wakil Rektor 3 Dr. Andes Haji Izzuddin MAG, dan yang kami hormati Dekan Fakultas Tarbiyah Dr. Anda Hajah Nurul Aini MPD, dan yang kami hormati Dekan FEBI Bapak Hayazabidi SAG MAG, dan Ketua PMI atau Penjamin Mutu Internal Institut Agama Islam Darussalam Martapura Dr. Andes Haji Safroyani MPDI, dan Kepala Biro Aukma Dr. Andes Haji Abdul Salam MPD, serta seluruh dosen IAD, seluruh karyawan dan seluruh sivitas akademika dan mahasiswa-mahasiswi yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini berkat limpahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa bertatap muka untuk melaksanakan kuliah umum ya, atau kuliah perdana. Dan tak lupa pula sholawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga beliau, keturunan beliau, umat beliau dari dahulu hingga yaumil akhir. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta saudara-saudari yang berbahagia, mohon izin Pak, sebelumnya saya di sini mau minta maaf yang sebesar-besarnya. Dalam hal ini saya bukan sedang menggurui siapapun. Di sini saya hanya men-sharing aja, sifatnya sharing aja kepada Bapak Ibu dan juga kepada mahasiswa-mahasiswi sekalian. Barangkali ilmunya Bapak Ibu ini yang sudah senior daripada saya, yang sudah banyak menggali ilmu tentang hampir mirip dengan tasawuf barangkali ya. Kalau saya ini tidak ada apa-apanya. Tadi sudah disebutkan pendidikan saya adalah umum, tapi ketinggalan S1-nya saya lupa menulis. S1 saya di UNINUS, Universitas Islam Nusantara Bandung, dan S2-nya di UNLAM, Universitas Lambung Mangkurat. Jadi ibaratnya saya ini bukan itik yang sedang mengajarkan ikan berenang, ya, bukan sedang mengajari orang-orang yang lebih pintar dari saya, tidak. Jadi kita sharing aja sifatnya ya. Jadi kalau ada kesalahan nanti mohon dikoreksi, saya akan terima. Tadi sudah panjang lebar sama Pak Rektor dijelaskan tentang IQ, EQ dan SQ, ya, semuanya tahu itu. Itu adalah sifat bawaan atau kecerdasan bawaan dari lahir. Kecerdasan bawaan dari lahir yang selalu berkembang sesuai dengan pertumbuhan psikis. Walaupun bawaan, tapi masih bisa diasah, ya. Bisa diasah, setidaknya diminimalisir lah. Makanya kita kelola. Tema kita itu memang tingkatkan kemampuan mengenal, mengelola emosi dalam diri, yang biasa disebut atau dipendekkan menjadi manajemen emosi. Jadi mungkin selanjutnya saya nggak perlu panjang-panjang menyebut tingkatkan kemampuan mengenal dan mengelola bla 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 bla, cukup dengan manajemen emosi. Dua kata manajemen emosi, pasti orang mungkin bilang, oh ini mata kuliahnya Fakultas Tarbiyah. Oh, tidak, namanya juga kuliah umum, berarti materi untuk ketiga fakultasannya. Manajemen ada di 3 fakultasannya materinya. Kalau di syariah itu manajemen ada di manajemen KUA, ada manajemen peradilan agama, ya, dan sebagainya. Kemudian kalau di tarbiyah juga banyak manajemen, ada manajemen administrasi, ya. Kemudian kalau di PEBI itu gudangnya manajemen. Seperti itu. Nah, kalau emosi itu memang betul secara teori ada di tarbiyah, mata kuliah psikologi yang kebetulan saya mengajar. Materi psikologi ini psikologi umum, materi emosi, ya. Tetapi implementasinya itu untuk semua manusia. Semua makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan itu memiliki emosi. Termasuk hewan, ya. Manusia dan termasuk hewan khususnya mamalia. Itu memiliki emosi. Oke, kita lanjutkan. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Rektor tentang sejarah Islam barangkali begitu pentingnya emosi, ya.
Nah, pada tahun 90 itu Daniel Goleman dan para ilmuwan lain itu percaya bahwa karir seseorang atau keberhasilan kehidupan seseorang itu ditentukan oleh IQ. Sehingga setiap kali tes untuk pegawai harus dites IQ-nya. Begitu juga ke pendidikan yang lebih tinggi. Nah, tapi karena pengetahuan itu selalu berkembang dan para ahli itu selalu meneliti, lalu di kemudian ada di situ di slide barangkali ya, tampilan hierarki kecerdasan yang bawaan. Seperti SQ, EQ dan IQ dan PQ pribadiannya. Nah, apabila SQ-nya tinggi, jadi dia selalu mendahulukan tentang spiritual question-nya dan emotional question-nya agak rendah dari SQ dan IQ. Ini adalah kecerdasan tinggi pribadi yang berkenan atau pribadi yang sempurna. Inilah yang diharuskan setiap manusia itu memilikinya seperti ini tingkatannya. Bukan selalu mengandalkan IQ. Yang penting IQ, dengan IQ aku sukses. Dengan IQ aku akan kuliah di mana saja. Dengan IQ aku menjadi dokter, dengan IQ. Nah, itu salah. Kalau selalu memprioritaskan IQ. Ada yang lebih penting lagi. Kemudian di sampingnya ada kecerdasan yang rendah. Apabila sejajar, kecerdasannya sejajar, SQ-nya, EQ-nya, ya, IQ-nya itu pribadinya akan ke nafsu, karena semuanya diraup. Spiritualnya oke, punya intelektualnya oke, musuhnya oke, itu malah jadi nafsu banyakannya. Pribadi nafsu ya, itu kecerdasan yang rendah. Kemudian yang ketiga ada kecerdasan terbalik. SQ-nya rendah, EQ kemudian SQ-nya rendah. Dia selalu mengandalkan IQ-nya. Sering manipulasi. Jadi budak nafsu. Ini kecerdasan terbalik atau pribadi berdosa. Ini saya ngambil dari ahli sains ya. Ahli sains neurolog, artinya ahli saraf otak. Nah, selanjutnya penulis akan membahas tentang kecerdasan yang tak kalah penting dari spiritual question dan IQ tadi, intelligence question. Nah, kenapa saya nggak memilih SQ? Padahal SQ itu adalah hal yang paling penting tadi menurut data. Karena saya anggap kalau kecerdasan spiritual itu sebetulnya mudah, ya. Dan saya yakin anak-anak sekalian di sini, mahasiswa-mahasiswi memiliki kecerdasan spiritual, ya. Karena kecerdasan spiritual yang mumpuni itu, kecerdasan spiritual itu dengan mengasah kita, dengan membina moralitas kita, ya. Ya tadi banyak ikhlas. Nah, di sini bisa belajar di pondok-pondok pesantren barangkali ya. Karena saya melihat latar belakang dari mahasiswa-mahasiswi kita ini banyak yang berlatarkan dari sekolah agama. Nah, jadi saya yakin spiritual question-nya tinggi seperti itu. Nah, cuma kalau question tinggi, emosinya belum tentu tinggi. Nah, seperti kita ketahui bahwa manusia itu kan salah satu makhluk yang diciptakan Tuhan memiliki emosi ya. Agar dapat menjalani kehidupan yang optimal, emosi ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Jadi dengan emosi ini bisa merubah perilaku seseorang. Nah, jadi pada hakikatnya ini merupakan daya untuk mendorong kita ini untuk berbuat sesuatu ya. Jadi emosi ini memiliki pengaruh besar dalam kehidupan manusia, baik di pekerjaan, di kampus, bahkan di rumah tangga. Nah, ya. Nah, jadi pembahasan emosi ini adalah pembahasan motorik otak. Ya. Nah, ini kita bisa berikan contoh, masa iya katanya IQ rendah mungkinlah menjadi seorang bisa kuliah tinggi. Karena saya membaca tadi kan kalau Pak Rektor mencontohkan Nabi Muhammad ya, sejarah dari hukum Islam. Karena yang saya baca adalah literatur asing, saya membaca dari Anthony Joe, Emotional Quality Management. Jadi saya contohkan dari Amerika, bukannya nyombong. Kebetulan hanya itu yang saya kuasai. Ada di situ kasus Helen Keller, usia 17 bulan, ditemukan bahwa dia memiliki penyakit bawaan sehingga mengalami ketuna
mata tidak bisa melihat, kemudian dia tidak bisa menulis. Nah, sehingga begitu beranjak usia sekolah, dia tidak bisa menulis, dia juga tidak bisa membaca. Dengan memiliki dua ketunaan itu, maka anak tadi menjadi agresif, sulit untuk diatur, sehingga orang tuanya nyerah, seperti itu ya. Nah, ketika orang tuanya nyerah karena anaknya begitu agresifnya, di sekolah juga sulit, diserahkanlah kepada seorang suster, ya. Jadi mungkin suster di Amerika itu kita bukanlah acil ya, karena dia memiliki pengetahuan. Baby sister yang memiliki pengetahuan dalam hal mendidik, diserahkan kepada suster yang memiliki latar pendidikan memang dalam bidang kecerdasan emosional. Dididiklah si Helen Keller tadi oleh suster tadi dengan melalui kecerdasan emosional, sampai akhirnya dia mendapatkan pendidikan yang terbaik di Harvard Amerika, si anak yang tadi, padahal dia tuna. Jadi bukan dengan kecerdasan IQ, mendidiknya dengan emosional quotient tadi, kecerdasan emosional, melalui banyak perasaan. Dan satu lagi juga anak sekolah luar biasa, kalau di sini SLB ya, namanya Torrey Hayden. Nah, dia juga diasuh dianggapnya kan anak luar biasa tuh anak yang tidak berguna, karena dianggap tidak bisa apa-apa. SLB itu IQ-nya kan di bawah dari 90, di bawah 50. Kalau IQ di bawah 50 tuh sama dengan IQ jongkok, dia nggak bisa apa-apa, serba keterlambatan daripada anak-anak normal. Nah, tapi gurunya karena memiliki kecerdasan emosional, pendidikan kecerdasan emosional, dia mendidiknya melalui kecerdasan emosional. Maka akhirnya si Torrey Hayden tadi memiliki akademik yang sangat gemilang, tidak jauh berbeda dengan orang-orang yang normal lainnya. Nah, itu artinya banyak bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa emotional quotient itu membuat orang sukses. Jadi bukan cuma IQ. Malah kalau IQ ini justru kalau kita di dalam masyarakat mengandalkan IQ nggak ada apa-apanya ya. Oke, selanjutnya mungkin di slide di situ ada tentang pengertian manajemen ya, kemudian pengertian emosi. Jadi itu silahkan baca saja. Yang namanya manajemen itu mengatur, mengelola, dikatakanlah sebagai manajemen. Nah, kalau pengertian emosi di sini, emosi dengan perasaan itu beda-beda tipis. Beda-beda tipis itu artinya kalau emosi lebih menekankan kepada aktivitas dari tubuh kita, dari kejasmanian kita. Tapi kalau perasaan tuh enggak. Umpamanya contohnya, kita bisa membedakan antara perasaan dengan emosi. Kalau kita lagi panas menggantang, lagi panas sekali, kehausan, kemudian kita minum es kelapa muda, rasanya nyaman, ya kan? Ada rasa senang. Nah, itu namanya perasaan, bukan emosi. Kalau emosi itu mesti kita harus menimbulkan sesuatu di dalam diri ini, bisa merubah, ya, pantomimik kita bisa merubah. Nah, itu emosi. Nah, kemudian itu dari senang. Sekarang kalau tidak senang, perasaan, kita sedang lapar, kita pesan makanan lalu lambat yang melayani, tidak senang kan? Nah, itu perasaan tidak senang, nggak nyampe ke emosi. Kalau nyampe ke emosi itu, kalau tidak senang tadi, kita sampai hamuk di warung tadi, mendobrak meja, mamai, itu emosi. Atau kita menangis, meraung-raung, itu emosi. Tapi sekedar lawasnya, makan lapar banar. Nah, ketidaksenangan itu adalah perasaan. Ya, perasaan tidak senang. Sekarang kita lihat dari fungsi emosi. Jadi kalau secara umum ini ada sekurang-kurangnya ada 7 emosi. Ya, ini kebiasaan orang tuh tahu emosi hanya marah ya. Nah, emosi itu bukan cuma marah. Nanti ada di situ macam-macam emosi. Mungkin di slide juga ada. Jadi 7 fungsi emosi. Pertama, menimbulkan respon otomatis sebagai persiapan menghadapi krisis. Nah, jadi ini
sebagai sinyal kita kalau kita ada punya emosi ya. Kalau umpamanya Anda diumumkan oleh dosen pada saat kuliah, apabila membuat tugas harus dikumpul seminggu setelah ini. Bila tidak dikumpul tepat waktu, maka Anda tidak akan lulus. Ya kan? Nah, berarti kan Anda itu kalau begitu pas waktunya dikumpul Anda belum siap, apa yang Anda rasakan? Kira-kira ada kecemasan takut dimarahin, ada kecemasan takut nilainya nggak lulus, ya kan? Nah, kecemasan ini kan artinya ada respon otomatis. Untuk mendapatkan itu berarti kalian itu harus mengerjakan tugas sebelum habis waktunya, seperti itu, supaya kamu tuh nggak cemas, supaya kamu tuh nggak takut, gitu loh. Ini nanti seperti itu akan kalian alami sendiri ya. Mengumpul tugas harus tepat waktu. Kalau nggak tepat waktu nggak lulus. Itu banyak dosen kayak gitu, termasuk saya. Kemudian yang kedua, menyesuaikan reaksi dengan kondisi khusus. Ini umpamanya kita mengkondisikan reaksi kita dengan kondisi. Kita naik kapal dan diberitahukan oleh kru kapal cuaca sangat buruk, tentu akan ada gelombang pasang yang tinggi. Apa yang Anda rasakan? Takut juga kan? Nah, pada saat situasi itu apa yang harus kita lakukan? Kita berpegangan tangan barangkali, kita menggunakan pelampung. Nah, coba kalau kita muhakanebo, namanya kan nggak punya emosi sama sekali, bodoh amat, mau ada gelombang kek, mau kagak kek. Nah, itu berarti orangnya datar, kayak kanebo berarti kalau muha ya. Kanebo itu kan keras. Kemudian yang ketiga, memotivasi tindakan yang ditunjukkan untuk pencapaian tujuan tertentu. Nah, ini kalau kita punya seseorang yang kita cintai, biasanya lawan jenis lah, ini lagi masa-masanya seperti kalian, mesti ingin melakukan sesuatu pengorbanan untuk orang yang dicintainya. Ini bagi yang sudah merasakan. Walaupun hujan lebat kayak apa aja toh, hakon aja toh. Tapi kalau disuruh ibunya aja, kamu ke warung nak, belikan ibu gula, hujan mah nah. Tapi begitu di SMS aja sama pacarnya, lapar pengen batagor segala macam, ya jangan, aku ambilakan ya, aku tukarakan, wah berhujan. Nah seperti itu, ya. Itu artinya ada motivasi. Emosi yang tadi bisa bikin kita bermotivasi melakukan hal itu. Yang keempat, mengkomunikasikan sebuah niat pada orang lain. Nah, jadi mengkomunikasikan ada niat, namanya saudara ini kesel sama seseorang, marah sama seseorang, ya kan? Nah, jadi orang tuh harus tahu loh bahwa kita ini lagi kesel, lagi jengkel, lagi apa. Itu kan mesti ada yang sesuatu yang kita perbuat. Umpamanya kita kerja kelompok, berbagi tugas. Kamu bab 1, aku bab 2, bab 3. Ketika waktunya dikumpul tidak dikerjakannya. Kalau kamu jengkel masa kamu diam aja? Sabar, ya kan? Mesti enggak, mesti bawa mamai. Nah, itu kan artinya mengkomunikasikan, oh iya bahwa teman aku ini lagi kesal, lagi marah sama aku. Kemudian yang kelima, meningkatkan ikatan sosial. Nah, ini kalau ikatan sosial ya jelas ya, kalau kita berteman atau bergaul di dalam masyarakat, penyeimbangan emosi ini sangat perlu sekali ya. Kemudian mempengaruhi memori dan evaluasi suatu kejadian. Mempengaruhi memori. Kalau umpamanya ini dua orang antara laki-laki dan perempuan berbeda jenis, PDKT, ya kan? PDKT itu apa? Pendekatan ya. Ketika pendekatan kok biasa-biasa saja, nggak ada perasaan gimana gitu. Oh berarti nggak usah lanjut, kita cari yang lain umpamanya. Ketika ketemu lagi sama beda yang jenis, PDKT lagi, oh ada merasakan sesuatu nih. Nah, mesti ada ingin kelanjutannya ya kan? Setelah PDKT, ke pertemuan berikutnya lalu nembak, gitu kan? Bahasa anak muda sekarang udah PDKT baru nembak.
Nah, itu kan ada kelanjutannya. Nah, yang dicontohkan tadi mengingat kita dengan memori tadi, kesannya bagaimana kemarin waktu PDKT. Kalau kesannya biasa-biasa saja berarti harus saya lepaskan, kita ganti yang lain. Tapi kalau kesannya umpamanya bikin hati kita berbeda daripada kepada orang lain, oh ini ada kelanjutannya, seperti itu. Kalau nggak ada yang miliki, kalau sudah ada yang miliki, yang urut dada. Nah, itu artinya mengevaluasi suatu kejadian. Nah, yang ketujuh, meningkatkan daya ingat terhadap memori tertentu. Mengingatkan daya, ini mungkin tidak semua ya mahasiswa-mahasiswi di sini yang mengingat pada zaman kamu SD. Ada yang masih ingat nggak kamu waktu SD itu pernah ngapain? Hanya sebagian aja kan? Dari usia sekian belas tahun, kejadian hanya satu kejadian atau dua kejadian. Yaitu biasanya kejadian-kejadian yang sangat terkesan dalam diri, ya kan? Nah, seperti itu. Itu artinya mengingat daya ingat kita, itu emosi tadi. Apakah kita ini pernah dikejar anjing, ya kan? Ya, jadi selalu ingat bikin kita trauma. Nah, apakah kita ini merasa takut karena waktu itu ditinggalkan ibu bapak pada saat hujan lebat? Nah, seperti itu. Itu pasti sudah. Nah, kemudian lanjutkan kita fisiologi emosi. Fisiologi emosi itu artinya kalau emosi dengan perasaan tadi itu berbeda. Kalau emosi itu ada mempengaruhi kepada organisme di dalam tubuh kita ya. Seperti kalau umpamanya kita marah itu pupil mata membesar, ya kan? Kemudian muka merah merona. Nah, itu emosi namanya. Terus kalau kita takut merinding bulu roma. Yang mana bulu roma? Yang mana kira-kira? Supaya nggak ngantuk, bulu kuduk, ya kan, merinding. Kayak kemarin di berita itu di Jakarta ada ulat bulu di sekolahan. Kalau kita merasa penakut pasti berinding ya. Nah, padahal jauh itu di dalam TV si ulat di Jakarta, kita di sini tapi tapi melihatnya aja udah merinding seperti itu ya. Nah, itu emosi namanya. Jadi banyak hal-hal lain di dalam tubuh kita ini yang merasakan dengan emosinya tadi. Walaupun kita ini tidak berkata-kata, tidak berucap, tapi emosi tadi bisa dirasakan oleh orang lain. Nah, seperti itu. Di sini ada macam-macam emosi ya. Macam-macam emosi: amarah, kesedihan, takut, kenikmatan, cinta, terkejut, jengkel, malu. Jadi kalau yang namanya emosi itu ada yang negatif, ada yang positif. Itu. Emosi positif itu kalau dia menguntungkan bagi kita dan orang lain. Tapi kalau negatif itu merugikan diri kita dan orang lain. Seperti itu. Nah, kemudian sekarang letak emosi di mana? Ada yang tahu nggak letak emosi ada di mana? Letaknya emosi itu ada di mana? Coba saya tanya. Ayo mikir. Di pikiran. Selain di pikiran ada yang jawab yang lain? Perasaan anak-anaknya mana? Di sini. Di hati. Bukan. Emosi adanya di kepala. Letaknya di sebelah mana? Coba. Ini tengah ya. Ini tengah. Kemudian gini. Nah, sini. Ini emosi. Ini emosi sebelah sini. Jadi kalau kita ambil dari sini, bolongin nyampe di sini ya. Nah, kalau dari sini kita bolongin nyampe. Nah, anakannya disitulah kira-kira. Sebesar apa? Sebesar kepalan tangannya sendiri. Coba kalian kepalkan tangannya. Nah, emosi kalian seperti itu. Makanya sering kali mahasiswa orang tuh kalau emosi awas loh. Nah, kenapa jadi gini? Itu menunjukkan emosi dirinya sendiri, ya kan? Terus kalau ini apa? Bukan gini, tapi gini. Ini duit. Setiap kali ini biasanya banyaknya perempuan, tapi laki-laki juga ada. Sekarang orang tua juga ikut-ikutan. Kalau foto, apa ini ya? Sarangeo ya? Apa maksudnya sarangeo itu? Bahasa Korea itu ya?
Coba saya mau tahu, kalian yang sering kayak gini, saya nggak pernah kayak gini. Saya sukanya gini. Iya, satu segala-galanya satu, Tuhanku satu, nabiku satu, suamiku satu. Kalau gini gimana ini? Ayo saya tanyakan lagi yang sering pakai gini nih di Instagram, di mana-mana. Sekarang saya ingin tahu artinya apa ini, sarangeo ini apa? Ayo. Kalau diplesetkan kadang oleh orang yang tidak bertanggung jawab, jangan begini karena ini salib. Ih, kalau gini salib. Kalau gini, coba apa? Saya ingin tahu nih. Ini anak muda yang sering kayak gini-gini loh. Apa? Hah? Kurang dengar. Kurang dengar apa, Pak? Apa? Hati. Sebentar, hatinya di mana? Ini sepenggal hati. Hati itu begini kan? Hati berarti hatinya cuma separuh. Berarti kamu tuh sayangnya cuma separuh. Setengah hati. Ya. Iya, ini sarangeo itu dari Korea. Ini yang suka hobi drakor ikut-ikutan seperti ini tanpa tidak tahu arti. Ini kan ada kepalan dan 2 jari, ya kan? Kepalan ini menunjukkan jantung hatinya. Nah, jantung dengan hati itu sama besarnya segenggaman ini. Ini adalah menunjukkan jantungnya. Nih deg-degan, nah perasaannya kita kalau sedang berhadapan dengan orang disayang. Sedangkan ini adalah pembuluh darah, ya. Ibu jari pembuluh darah aorta dan ini arteri manoni. Jadi 2 kerjasama dengan jantung ini menimbulkan rasa kasih sayang. Baru tahu kan? Jadi ini bukan hati, kalau hati gini, gitu loh. Jadi ini lambang itu, ya, jantung dan pembuluh darah, aorta dan arteri monani, itu. Oke, sekarang ke manajemen emosi. Supaya nggak terlalu berlarut-larut lama. Ya, jadi mengelola seperti di tema itu tadi sudah saya jelaskan, itu namanya manajemen emosi ya. Jadi manajemen emosi ini sangatlah penting karena didasarkan pada kenyataan bahwa emosi itu adalah kemampuan berkomunikasi, ya, kemampuan berkomunikasi dengan orang lain. Orang yang di lingkungan kita itu akan lebih cepat menanggapi emosi kita ketimbang kata-kata yang kita sampaikan. Umpamanya kamu datang ke dalam lokal kelas dalam keadaan cemberut atau dalam keadaan sedih, pasti itu pengaruh ke lingkungan sekitar. Atau orang tua Anda, umpamanya bapak Anda datang kerja langsung marah-marah, atau tanpa kata-kata dia hanya membanting tas dan sebagainya, mesti kamu bingung, malah kamu ketakutan melihatnya, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi dari tubuh kita bereaksi, pengaruhnya ke sekitar kita. Maka oleh sebab itu kita perlu adanya manajemen emosi tadi. Kenapa bisa mempengaruhi ya? Jadi kan karena diri kita nih, emosi kita tuh mengandung vibrasi atau elektromagnetik ya, elektromagnetik. Jadi apa yang emosi kita keluarkan, kita keluarkan melalui pembuluh darah itu bisa membroadcast ke seluruhnya. Sama dengan yang ditulis oleh Elizabeth Toynbee, penulis asal Inggris, menyatakan bahwa manusia adalah magnetik setiap detil peristiwa yang dialaminya. Datang atas daya tarik-menarik dirinya sendiri. Jadi kalau kita senang, walaupun kita tidak membicarakan kesenangan kita, otomatis lingkungan di rumah atau sekitarnya juga akan ikut merasa senang. Tapi kalau kitanya sedih, nah, lingkungan kita juga pasti akan sedih. Pokoknya kamu tiba-tiba lagi mewek aja menangis, di sekitar saudara juga, mungkin di sekitar kitanya juga pasti bingung kenapa dia menangis.
Mesti kita juga kan nggak mungkin melihat orang menangis kita tertawa-tawa, ya kan? Nah, itu dipertanyakan. Kalau ada orang yang menangis, kamu tertawa. Seperti itu. Nah, karena di dunia ini dikenal dengan law attraction, hukum tarik menarik. Jadi apa yang terjadi di sekitar kita itu karena diri kita sendiri. Seperti itu. Nah, emosi itu tidak bisa dihilangkan ya. Tidak bisa dihilangkan, makanya di manajemen, dikendalikan aja, diatur. Nah, sebelum kita mengatur emosi, kita harus kenali dulu emosi itu. Apakah kita ini memiliki emosi marah yang dominan? Marah atau pemarah. Kata kerjanya pemarah. Apakah kita ini pemarah? Sebetulnya marah itu boleh aja. Marah positif. Apabila marahnya tadi tepat sasaran dan kita melampiaskan marahnya tidak terlalu berlebihan. Umpamanya seorang bapak memarahi anaknya yang tidak mau melaksanakan kewajibannya, sholat, ya kan? Padahal sudah balik. Itu wajar marah. Tapi enggak juga kali sampai menggantung anaknya atau memukul habis-habisan. Enggak. Nah, itu berarti kan kalau sampai seperti itu berarti itu pemarah. Ada sisi lain dia mendidik tapi di latar belakangi ada emosi yang di dalam dirinya, bukan cuma dia itu ingin mendidik anak, bukan, tapi dia ada emosi lain yang kemudian dilampiaskan kepada anaknya. Nah, biasanya seperti itu. Nah, kemudian ada emosi takut. Apakah kita ini seorang penakut? Ya, kalau takut di kegelapan itu wajar, umumnya kan. Kalau kamu takut sama binatang buas, wajar. Kalau kamu nggak takut sama sekali itu yang justru kurang ajar. Ada harimau malah kamu deketin, ada ular kamu deketin, ya kan? Nah, itu kan bahaya. Jadi yang dimaksud dengan takut di sini takut yang berlebihan, seperti fobia. Fobia itu kan merugikan diri sendiri. Takut sama kucing itu kan fobia. Takut dengan ketinggian itu kan fobia. Karena kucing segitu lucunya ditakutani, makanya dibilangnya fobia. Fobia itu takut yang terlalu berlebihan sehingga merugikan diri sendiri, bahkan kepada orang lain. Kemudian emosi cinta yang terlalu berlebihan, yaitu cintanya sampai 100% diserahkan, ketika diputusin mau gantung diri. Nah, seperti itu. Kemudian depresi, ya. Nah, depresi, kalau depresi di sini, depresi dengan stres tinggian mana levelnya ya? Coba saya tanya, tinggian mana depresi dengan stres? Stres, depresi itu rendah aja. Umpamanya kamu banyak tugas dari kampus, aduh aku depresi. Padahal bukan dipikirin depresi, tugas kampus itu digawi, bukan dipikirkan. Kalau stres dibiarkan, maka kalau depresi dibiarkan, maka lama-lama akan menjadi stres. Nah, stres dibiarkan lama-lama menjadi skizofrenia, seperti itu. Nah, kita sudah mengenal tadi ya tentang marah, takut, cinta, depresi. Jadi kalau ada orang, ini biasanya ada yang suka baperan. Orang nggak marah cuma karena ditegur dengan nada tinggi, pasti dibilanginnya penyarikan amat. Nah, umpamanya ibu punya rekan kerja yang sudah salah begawi, lalu ibu ini dengan nada tinggi supaya cepat kerjakan. Kalau orang baperan pasti bilang ibu dekan ini penyarikan banar. Tapi alhamdulillah rekan kerja ibu nggak pernah ada yang nyambat kayak gitu di hadapan. Oke. Nah, jadi harus dibedakan ya marah tadi. Marah itu boleh ya artinya, yang tidak boleh yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah, setelah kita mengetahui apa yang kita rasakan, hindari situasi itu yang bisa munculnya emosi negatif. Umpamanya sekarang kan musim media sosial, ada netizen. Ketika kita posting di Instagram, lalu ada netizen, ya kan, menghujat dan segala macam, bikin kita sebel, bikin kita muar, bikin kita marah, meriap dingin segala macam. Nah, caranya seperti apa? Ampih, aduh sampai Instagram lagi, naik kan? Atau di grup macam-macam, ini sambat-sambat, keluar dari grup, beres, tenang kan pikiran? Nah, gitu.
Kemudian yang ketiga, jika mungkin tafsirkanlah kembali situasi dengan berpikir positif. Selalu berpikiran positif. Kamu tiba-tiba dipanggil dosen, wah langsung deg. Kenapa dosenku memanggil lah? Pas kebetulan kamu sudah melakukan kesalahan gitu. Coba berpikir positif. Oh barangkali dosen itu hanya ingin penjelasan aja. Gitu. Nyantai aja bro. Seperti itu. Jadi berpikirlah positif, jangan aduh pasti aku ini disariki loh dosen. Aduh aku pasti loh, jelek aja terus bawaannya. Nah kemudian yang keempat, kembangkanlah rasa humor dan sikap realistis agar meringankan ketegangan emosi. Ya. Emosi takut, baperan, segala macam itu bisa dihindari dengan rasa humor yang tinggi. Nah kemudian atasilah secara langsung problem-problem yang menjadi sumber emosi. Misalnya kamu di organisasi, ketika menduduki jabatan organisasi takut tersingkirkan oleh kawan, ya kan? Takut diambil alih. Nah, hilangkan rasa takut itu dengan kamu sendiri mengembangkan potensi-potensi yang kamu miliki. Tunjukkan kepada orang bahwa kamu itu adalah orang mampu berkarya, seperti itu. Bukan kayak apa caranya nih supaya posisiku ini tetap menjadi seorang ketua dema umpamanya kan, atau ketua kelas. Wah, aku nih takut. Nah, jadi takut hal seperti ini yang merugikan kita. Jadi caranya yaitu tadi, kembangkan aja terus potensi-potensi yang kita miliki. Nah, selanjutnya di sini adalah untuk emosi yang marah. Saya membahas ke emosi, menekankan ke emosi marah, soalnya pengaruhnya sangat besar sekali ya. Kalau takut tadi itu hanya merugikan pada diri sendiri. Depresi juga hanya diri sendiri. Tapi kalau marah itu akibatnya itu kepada lingkungan sekitar, orang-orang terdekat kita. Yaitu dengan cara menahan diri atau menekan. Jadi kalau kita sedang marah pada seseorang, pertama kita ada menekan. Tahan, sabar. Nah, tapi dengan menekan ini, kalau cuma bilang sabar, merugikan pada diri sendiri, tapi menguntungkan buat orang lain. Kalau kita memiliki penyakit jantung, asma, ya, dan penyakit-penyakit berat, itu akan berbahaya. Kalau kita selalu menahan atau menekan perasaan marah tadi, seperti itu. Nah, kemudian, itu kan biasanya dengan supresif. Kalau yang kedua tadi, tapi kalau orang Islam menahannya ada caranya tersendiri supaya bagi kita ini nggak bikin menimbulkan penyakit. Seperti yang tertulis surat Al-A'raf ayat 200, mohon nanti dikoreksi oleh di sini banyak pakarnya ya. Al-A'raf ayat 200, dan jika setan datang menggodamu maka berlindunglah kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Nah, seperti jadi dengan baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Begitu melihat orang pina muar hendak tarik, nah auzubillahi minasyaitonirrajim. Melihat Ibu Lucy, semua auzubillahi minasyaitonirrajim. Dianggapnya setan kali ya. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, melampiaskan emosi. Melampiaskan emosi itu kan ada yang mendobrak meja, ya kan? Ada yang meninjunya, ada yang dengan melampiaskan macam-macam. Nah, pokoknya ada yang ngajaknya berkelahi. Nah, itu menguntungkan diri kita karena kita sudah terlepas beban, tapi merugikan orang lain. Kalau orang Islam, cara melampiaskannya bukan seperti itu, tapi dengan mengalihkan pikiran kita tadi kepada hal lain, umpamanya dengan membaca Al-Quran, dengan sholat, nah, seperti itu, ya, namanya ekspresif, atau berwudu, nah, itu dialihkan aja. Umpamanya menghadapi si A itu bikin kita jengkel, bikin kita emosi, berpaling darinya, ambil wudu, gitu. Kalau cuma menggeser tempat duduk tapi masih kelihatan aja kan, masih tetap bergejolak, gitu, marahnya. Bukan sama ini mencontohkan ya. Ya Pak. Nah, kemudian yang terakhir adalah melepaskan rasa emosi ini. Ibaratnya move on, anak zaman sekarang itu ya. Nah, itu melepaskan emosi tadi dengan rilis. Ada beberapa tahapan kalau dalam Islam.
seperti mengadu kepada Tuhan, ya kan? Tuhan, betapa bencinya aku sama si A, betapa marahnya aku sama si A. Nah, seperti itu. Ini nggak bisa kita tuh minta dihilangkan karena emosi itu melekat. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian tapi kalau kita mengadu terus-terusan itu akan supresif seperti yang tadi, mengelus dada. Nah, tapi dibarengi dengan berdoa kepada Allah, ya kan? Berdoa kepada Allah agar emosinya itu diangkat, bukan dihilangkan tapi diangkat. Seperti itu. Seperti ada hadis Nabi, hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, Hakim dan Baihaqi. Siapa saja rutin membaca istighfar, maka Allah akan memberikan solusi atas setiap kesulitannya. Penyesalan bagi setiap permasalahan dan dia akan memberinya rezeki dari jalan penyelesaian bagi setiap permasalahannya dan dia akan memberinya rezeki dari jalan yang terduga, ya kan? Berarti membaca istighfar seperti itu. Ini udah pada pintar semuanya, udah tahu aja boy. Nah, Rasulullah SAW mengajarkan umatnya untuk membaca doa ketika marah, ya. Ya Allah, ampunilah dosaku, rendamlah murka hatiku, dan lindungilah diriku dari pengaruh setan. Kemudian, supaya pergaulan kita sehari-hari ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat diminati kehidupan yang tentram dan bahagia, maka lakukanlah tadi yang rilis tadi, move on tadi, ya. Tapi move onnya dengan selalu membaca istighfar. Agar ketika saraf itu mengalir, kalau kita selalu move on beristighfar itu, kenyamanan vibrasi gelombang yang tadi elektromagnetik itu kembali ke diri kita, larinya ke otak, setelah dari otak turun ke semua sel saraf dalam tubuh seperti itu. Jadi rasa plong, nah ya kan, jadi rasa plong. Jadi karena tubuh kita ini selalu membroadcast apa yang ada di dalam pikiran kita. Oke lah, aku memaafkan kesalahan dia. Banyak istighfar, ya kan? Itu akan nyaman akhirnya. Seperti itu. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 23. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Di situ ada grafik di mana ada energi positif, ada energi negatif. Nah, ya. Kalian bisa baca sendiri, semakin besar itu energi positifnya, maka semakin besar Fahrenheit-nya. Seperti itu. Barangkali itu saja paparan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibunda Hajah Luciana SH MPD. Baiklah, ini kabar baik ya buat teman-teman yang hadir di sini, mahasiswa-mahasiswi yang berada di sini, karena berdasarkan informasi yang disampaikan kepada kami bahwa bagi yang bertanya akan mendapatkan door prize. Tepuk tangan dong buat semuanya. Jadi siapkan pertanyaan-pertanyaan terbaik kalian yang akan ditanyakan kepada Ibu dan siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Ibu ya. Tapi sebelum itu kita akan membuka sesi tanya jawab dulu ya. Sesi tanya jawab, kemudian dilanjutkan dengan Ibu yang akan memberikan pertanyaan kepada adik-adik mahasiswa, teman-teman mahasiswa yang bisa menjawab nantinya akan mendapatkan door prize. Oke, kita buka sesi pertama ya untuk dua penanya, laki-laki dan perempuan. Silakan angkat tangan, maju ke muka. Dan ketika bertanya silakan nama, sebutkan nama dan fakultas, dari fakultas mana. Mohon pertanyaannya singkat, padat ya dan jelas. Perempuan siap-siap, sudah ada yang mengangkat tangan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardan Firdaus dari Prodi Akhwal Asyakhsiyah. Baiklah, saya akan bertanya
Pertanyaan saya, bagaimana cara mengatasi emosi yang berlebihan dalam pikiran secara aiki, eski dan iki, dalam bentuk emosi marah, emosi takut, emosi cinta dan emosi depresi, dan berikan masing-masing satu contohnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya pertanyaannya. Ya, ini seolah pertanyaannya sapu jagat gitu ya. Satu tapi untuk semuanya. Ada lagi, silakan. Ya, silakan. Ya, sampean. Nah, ini. Nama, kalau bisa dari mana ya, kemudian fakultas apa ya. Jangan lupa sebutkan nomor HP. Siapa tahu ada yang ingin menyimpan nomor HP pian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Indah Rahmadaniati. Saya dari Kalimantan Tengah, Kota Waringin Timur. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam Reguler Pagi, Lokal C. Bu, saya ingin bertanya, apakah seseorang yang mengalami trauma itu dapat mempengaruhi psikisnya? Kebanyakan mereka akan menjadi pribadi yang pendiam. Mereka cenderung suka mendam, Bu. Kebanyakan mereka akan, sedangkan kelola emosi itu penting. Menurut Ibu, bagaimana sih caranya agar rasa trauma itu hilang dan orang tersebut dapat menjadi ceria kembali? Dan bagaimana cara kita untuk membantu dia bahagia kembali, Bu? Sekian pertanyaan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya tadi siapa? Nur Indah, Pak. Hah? Nur Indah. Ya, silakan. Sudah ada 2 petanya. Saya juga membuka sesi tanya jawab tadi di YouTube dan ada 1 penanya atas nama, saya bacakan ya Bu. Jadi kita lengkap 3 ya. Mungkin ini mewakili untuk semuanya. Nah, dari Ja'far Ali Saifuddin. Saya ingin bertanya Bu, ada 1 pendapat yang mengatakan bahwa kebiasaan orang jenius itu pemalas. Apakah itu benar atau tidak menurut Ibu? Terima kasih. Mungkin dengan segala hormat kepada Ibu kami persilahkan. Yang online Ali Ja'far Saifuddin. Adakah? Ya, oke. Firdaus Prodi AS, tadi di sini saya sebutkan ya ada tingkatan kepribadian yang bawaan ya, bahwa kepribadian itu bawaan. Pertanyaan saudara tadi, bagaimana cara mengatasi emosi yang berlebihan dari yang tadi saya sebutkan, umpamanya dari marah ya, kemudian takut, depresi ya kan? Nah, kemudian itu tadi yang pertama adalah mungkin saya sudah sebutkan dan di slide juga ada. Kalau bisa tuh kita hindari dulu kalau memang itu ringan. Ada semuanya di slide tadi sudah disebutin. Kalau umpamanya kita takut yang berlebihan ya dengan menggunakan kecerdasan emosi. Takut yang berlebihan itu kan seperti fobia namanya. Sekarang takut sama kucing. Takut sama kucing itu kan fobia. Kebanyakan orang tuh suka sama kucing. Kucing itu lucu. Tapi orang takut segitu takutnya sehingga merugikan dirinya sendiri. Kalau ada kucing lari pontang-panting. Nah, sekarang kembalikan kepada dirinya. Apakah dirinya itu memang ingin sembuh atau tidak? Kalau sudah akut, memang tidak bisa dirubah dengan secara manual, tapi harus ke psikiater. Nah, karena ada terapi-terapinya. Nah, jadi yang kalau kita ini yang manual yang saya sebutkan tadi itu belum ke dampak yang hebat. Pokoknya emosi yang marah sudah sampai ke skizofrenia ya, otak sarafnya itu sudah ada yang pagat karena dia terlampau emosional. Nah seperti itu udah nggak bisa secara manual. Dengan selain kita beristighfar tadi yang menurut agama juga itu harus diterapi ya.
oleh psikiater. Bahkan psikolog pun tidak bisa. Ini harus membedakan antara psikolog dengan psikiater ya. Kalau psikolog itu hanya untuk menerima konsultasi aja, tapi tidak bisa mengobati, cuma dia bisa menerapi. Tapi kalau psikiater itu memang dokter yang bisa memberikan obat penenang. Nah, seperti itu. Ya. Jadi takut, depresi itu selama masih kita bisa hindari. Tapi ini kebanyakannya dalam dirinya sendiri juga tidak ingin merubahnya. Dia malah menikmatinya, biar aja orang lain rugi. Kan seperti itu. Ya. Oke. Kemudian Ida Mariati ya dari PAI, seseorang trauma. Ya Kak Ida, maaf kalau salah. Oh Indah, Indah. Oh Indah sesuai dengan namanya, wajahnya. Seseorang trauma. Ya, ini banyak. Karena trauma sejak kecil itu sangat berpengaruh kepada kelanjutannya. Bukan cuma jadi pendiam, tapi dia bisa jadi psikopat. Seperti itu dari trauma. Jadi kalau umpamanya dia masih kecil sudah mendapatkan trauma, makanya harus ada bimbingan konseling. Harus segera dipulihkan. Makanya seperti ada bencana alam ya, karena trauma, maka suka ada para psikolog itu turun untuk memberikan hiburan. Nah, dikembalikan, dipulihkan dan direduksi kembali. Tapi kalau sudah mendarah daging ke dalam dirinya, itu menjadi karakter yang sangat membahayakan. Seperti penyakit pedofil. Pedofil itu kan menyukai anak kecil yang sama jenisnya ya. Pedofilia itu karena trauma. Trauma dia yang sering dihianati oleh perempuan. Selalu ditolak oleh perempuan, makanya menjadi pedofil. Nah, seperti itu. Kalau sudah melekat dalam dirinya itu sangat sulit sekali, apalagi sudah banyak menjadi korban. Yang bagus itu mulai anak-anak sudah kelihatan pertumbuhan perkembangannya ada kelainan, maka orang tuanya lah di sini yang harus bijak. Seperti itu akan menghilangkan trauma. Atau panti sosial biasanya mengambil perlindungan anak untuk menyelesaikan traumanya itu sebelum dia menjadi mendarah daging. Seperti itu ya. Nah, kemudian orang jenius pemalas. Kenapa orang jenius jadi pemalas? Ini maksudnya jenius dalam apa? IQ-nya tinggi ya. Dia tuh bukan pemalas, tapi dia tuh pemikir kalau orang jenius. Sehingga dia melupakan hal-hal lain, dia hanya berkutit dengan pelajaran, dengan penelitiannya. Seperti itu loh. Tadi siapa lupa yang nanya? Indah. Ali Jabar. Yang bertanya tadi ya. Oh, yang di YouTube tadi. Ya begitu ya, Ali Jabar. Kemana saya melihat Ali Jabar? Ke kamera. Jadi Ali Jabar bahwa orang jenius itu bukan pemalas, tapi dia dengan asik dengan dunianya sendiri karena dia jenius, sehingga dia selalu ingin terus berusaha mencari-cari sesuatu ya untuk dia perbuat, seperti itu loh. Jadi dia melupakan hal-hal lain. Dia lupa makan, dia lupa mandi karena pikirannya ke situ. Begitu barangkali ya Ali Jabar yang sedang menonton online pada saat ini. Oke. Barangkali itu saja. Kita cukup, nanti ada pertanyaan dari saya ya. Terima kasih. Tepuk tangan yang meriah untuk ibunda kita. Sesungguhnya Bu masih banyak yang bertanya, tapi mungkin ada season lain lagi Bu ya, yaitu ada tanya jawab, ada pertanyaan lagi yang akan disampaikan oleh Ibu yang nantinya akan diberikan door prize. Untuk itu kami persilakan kepada Ibu untuk memberikan pertanyaan, dan mungkin teman-teman bersiap ya, dengarkan dengan seksama, nanti silakan yang akan menjawab. Terima kasih. Nah, pertanyaan saya sangat mudah sekali, tapi hadiahnya luar binasa, biasa di luar. Ya, ini timbangan bukan sembarang timbangan, tapi ini melambangkan Fakultas Syariah. Syariah itu kan hukum ya, selalu beritik batang kepada keadilan. Aduh, nah ini akan saya berikan kepada yang bisa menjawab dengan tepat, cepat. Tolong HP-nya jangan dibuka. Nanti pertanyaan itu ada dua, satu hadiah yang dari saya dan satu lagi nanti Ibu Rektor akan memberikan hadiah juga dengan satu pertanyaan beliau, ya, yang ada hubungannya dengan materi Ibu juga. Sekarang simpan, tidak boleh ada yang membuka HP. Ya, HP-nya simpan. Simpan dulu. Kalau ada kumpul di sini, nyaman kita jual.
Enggak, percaya jujur aja. Saya ingin bertanya, tapi dengan harus ada penjelasannya ya. Apakah sama emosi laki-laki dengan emosi perempuan dalam reaksinya? Kalau sama, sebabnya apa? Beda, sebabnya apa? Silahkan, angkat tangan siapa cepat dapat. Ayo, kada apa-apa, salah kah, bujur kah? Dosen ikut-ikutan. Dosen kamu boleh bu, dosen bu? Gak usah gini. Oh yang gak usah. Kalau kada ada menjawab kena pula dosen paksa pula. Ayo silakan deh. Ayo, namanya siapa? Minta Ya, penjelasannya sekalian ya. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Nur Alvina dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga. Jar Ibu tadi bahwa apakah sama reaksi emosi laki-laki dan perempuan? Menurut ulun bahwa emosi laki-laki dan perempuan itu berbeda, karena perempuan lebih memakai ke hati dan secara laki-laki lebih memakai ke pikiran. Sekian, terima kasih, itu jawaban dari ulun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oh, tepuk tangan yang meriah untuk Nur Alvina. Iya. Kenapa jadi ke hati? Nah, ini perlu penjelasan dulu ya supaya kada salah tafsir. Perempuan selalu ke hati, kenapa selalu ini kan aja di hati, hati itu gumpalan darah. Sakit hati, oh. Liver dong. Saya pernah sakit hati tapi liver ternyata. Jadi gini ya, Tuhan itu menciptakan emosi kepada setiap manusia itu kan sama, tapi betul jawabannya reaksinya berbeda. Karena reaksi untuk laki-laki itu hanya satu titik di sebelah kanan, yaitu otak ini, otak sebelah kanan, otak apa tuh yang ada hubungannya dengan emosi ya. Nah, sedangkan perempuan itu titiknya menyebar kiri dan kanan. Nah, sehingga laki-laki walaupun sedih kayak apa aja, dia masih tetap fokus, masih bisa main game ya kan, masih main HP seperti itu. Tapi kalau perempuan nggak bisa, dia nggak bisa zong aja dianya, nggak bisa sambil mikir. Kalau sambil nangis gitu ya, sambil nangis nggak bisa sambil mikir, kecuali sambil bersesapu bisa, bersesapu sambil masak bisa, karena nggak terlalu banyak menggunakan pusat perhatian. Jadi intinya jawabannya benar ya, cuma jangan dilarikan ke hati. Oke, silakan masuk. Tepuk tangan dulu dong. Ya silakan maju tadi. Kameramen tolong dipoto ada kah? Dokumentasi ada? Oh langsung di video saja silakan. Ayo. Sini. Ya, ada apa-apa bagus itu. Ya. Satu lagi. Ada satu lagi nggak, Bu? Sekarang ada satu pertanyaan lagi yang akan disampaikan oleh Ibu Nur Wahidah. Nanti juga ada door prize ya. Ini salah satu dosen kita dan merupakan istri dari Rektor Institut Agama Islam Darussalam Martapura. Pada Ibu kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Berhubung kita ini kuliahnya di Institut Agama Islam Darussalam, ini ada penekanannya agama Islam ya. Nah, tentu ini erat kaitannya dengan ayat-ayat Al-Quran atau hadis ya, ya. Oke. Pertanyaan saya, dalam mengelola emosi ini, karena ceramah kita ini tentang pengelolaan emosi ya. Oke. Manajemen mengelola ya. Oke, pertanyaan saya, dalam mengelola emosi kita sering digoda oleh syaitan. Hal ini tergambar dalam surah Al-A'raf
ya, tadi sudah dibacakan disebutkan oleh Ibu, Al-A'raf ayat 200. Yang artinya Al-A'raf ya, ayat 200 yang artinya dan jika setan datang menggoda, maka berlindunglah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Oke. Siapa tahu surah Al-A'raf ayat 200 ini? Ya, silakan angkat tangan. Ayo angkat tangan. Kita prioritaskan mahasiswa dan mahasiswi ayat Al-Qur'annya. Kalau ada Pak Masrudin yang mengambil alih nih. Ayo, adakah? Ayo sudah. Bolehkah melihat HP, Bu? Kenapa? Boleh melihat HP kah, Bu? Coba Lihat Google ya. Ini sulit ya menjawab. Oke. Sulit, Bu. Agak sulit ya. Bagaimana kalau Bu Dekan, Ibu izinkan mereka mau ke HP? Ya silakan. Ya silakan. Ayo cepat, bercepatan aja. Ya. Ayo, ini sudah, ini jangan, ini sudah. Ada kan? Dihafal aja. Ya silakan. Di ujung yang rambut gondrong nih. Ya, rambut gondrong. Ayo silakan. Biar aja. Ayo maju. Tapi dihafal bisa lah. Dihafal dulu. Ada yang hafal sudah melihat HP kah? Kalau sudah melihat HP silakan maju dan hafalkan saja. Ya sudah. Dengan dibaca ya. Sudah. 1, saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Ya silakan, angkat tangan. Ada juga kah? Masya Allah. Pak Masrudin aja mengambil alih semuanya ini. Ya silakan. Ini ya silakan, siapa? Ini mahasiswa lama. Enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Azhar Mulia. Saya dari Fakultas Tarbiyah Prodi PAI dari unit kegiatan mahasiswa Islam pecinta alam. Ayat di sini, ayatnya lah Bu tadi, ayat bahasa Arabnya, wa imma yazwannaka minasyaitani. Kalau membaca ayat Al-Quran itu harus taus ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa imma yazghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innallaha samiun alim. Masih salah. Coba ulangi. Sudah hampir betul ya, ada sedikit kesalahan. Sedikit salahnya. Wa imma yazaghannaka minasyaitani fasta'idz billah nazghun fasta'idz billah innallaha samiun alim. Innahu huwas samiul alim. Innahu samiun alim. Enggak ada huwanya. Innahu samiun alim. Sampai betul. Ulangi sampai betul. Iya. Ulangi lagi. Kita beri kesempatan yang lain yang terhafal sedikit. Ya, perempuan ini maju silakan. Kalau kawa tuh langsung melawan lagu-lagunya. Namun kawa. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nuranisa Khadijah. Saya dari Fakultas Tarbiyah Prodi PIAUD.
Langsung aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu wa innahu wa imma yanzaghunnahu fasta'idz billah wa imma yanzaghunnahu minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu sami'un alim. Yanzaghunnahu ya, bukan. Siapa yang mau betulkan lagi? Yang lain. Ya, silakan duduk. Ya. Yang perempuan ya. Ya, silakan maju. Ayo. Nggih. Silakan. Tapi HP-nya nggak boleh dibawa, nggak boleh dianu. Hafal aja. Wah, angkat tangan. Ya, sudah. Kalau tidak yang paling pojok. Ya, silakan. Bukan. Ya, itu. Sini dulu. Menghadap sana. Nah, rambutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Pak dosen, Bu dosen sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Nanda Nur Rahman. Saya dari Prode Akhwalisasiyah, jurusan D. Mohon izin untuk menjawab, Bu. Silakan. Untuk jawabannya, arti dari surah Al-A'raf ayat 200. Bukan ayat Qur'annya surah Al-A'raf ayat 200. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma yazannaka minasyaitoni naz'um. Belum Bu. Berusaha lagi, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma yazannaka minasyaitoni naz'um minallahi fasta'id billah innahu huwas sami innahu belum salah. innahu huwas sami'un alim. Enggak ada huanya, enggak ada. Yang zaganaka ya. Coba Ibu bacakan dulu. Kamu salah. Ya, silakan. Yang di tengah. Ya. Yang itu. Ya, kami yang duduknya. Jujur lah, jangan salah-salah pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ulun Muhammad Lutfi, Parodi Pai dari kelas 1A. Sebelumnya ulun minta A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani naz'un fasta'iz billah innahu sami'un alim. Betul ya. Nazghun ya. Nazghun. Wa imma yanzaghannaka. Salah. Ganti aja. Sebentar. Kamu apa bacanya? Nazghunnya kan ada. Nazghun apa naz'un kamu baca? Hah? Pakai dengung. Sekali lagi. Buka maskernya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإما ينزغنك من الشيطان Nazgun pakai dengung. Jangan ya sekun. Ya silakan. Nyaring suaranya pakai buka maskernya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa imma yanzaghannaka minasyaiton naz'un wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma yanzaghannaka minasyaiton innahu coba yang perempuan lagi, yang perempuan. Perhatian ya. Ya, silakan. Perhatian, coba Ibu bacakan dulu. Ibu bacakan dulu ya. A'udzubillahi perkenalkan nama Ulun Ruqayyah dari PAI khusus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu sami'un alim. Ya, betul. Aduh, lama juga lah. Masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu sami'un alim. Ya. Oke. Hadiahnya Mas, silakan maju sini. Tepuk tangan dong. Mana hadiahnya? Ya. Pada ini Pak, ada melajari Pak saraman. Maaf, ada hadiahnya 100.000 rupiah. Hadiahnya 100.000 rupiah. Tepuk tangan. Tutup lah. Oke, terima kasih pada Ibu Hajiah Nur Wahidah yang telah mengapresiasi mahasiswa-mahasiswi tadi yang telah membaca Al-Quran. Meski cukup sulit dan banyak tantangannya, tapi semuanya alhamdulillah bisa menjawab. Demikian dari ulun selaku pembawa acara atau moderator, mohon maaf kami serahkan kembali kepada MC atau pembawa acara. Pada Ibu kami persilahkan. Doa penutup dipimpin oleh Bapak Masrudin MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala man nabiy salafun as-salihun wa ala hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil amin. Al-mab'uthi rahmatan lil alamin, salatan tufarriju biha 'anna ma nahnu fihi min umuri dinina wa dunyana wa ukhrana ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka farajan qariban wa sabran jamilan wa rizqan wasi'an wa nas'aluka al-'afiyata min kulli baliyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka dawamal 'afiyah wa nas'aluka syukra 'alal 'afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas wa nas'aluka as-salamata min kulli su' wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma hdina bihudak wa la tuwallina waliyan siwak waj'alna mimman yusari'u fi ridhaq wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asaq. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian rangkaian acara kuliah perdana semester ganjil tahun akademik 2021-2022 Institut Agama Islam Darussalam Martapura. Salah hilaf mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kepada dokumenter yang memoto tadi siapa? Karena ada sesi foto, silakan kepada para pimpinan untuk berdiri. Silakan Pak Salam, silakan Pak Salam, Pak Hayat silakan. Silakan. Rian Pak, maju Pak. Ya, silakan. Ya, set. Set kepada LP2M. Silakan, ayo maju. Sini nah. Pak Yulian ganteng.